Episode 37. Karena kalau perusahaan ini bangkrut, Elijah kan harus bersiap-siap buat cari pekerjaan baru, Pak. Ucap Elijah gugup. Sedangkan Randy tersenyum mendengar ucapan Elijah. Kamu tenang saja, Ja. Perusahaan ini tidak akan hancur karena sebelum itu terjadi akan ada pemimpin perusahaan baru. Benarkah? Siapa, Pak? Kamu tidak mungkin kenal, tapi yang jelas orang itu masih keluarga Pak Raihan yang tidak pernah diketahui siapapun, termasuk Pak Raihan sendiri. Jelas Randy sambil memainkan rambut panjang Elijah. Sontak membuat Elijah kaget dan ingin marah. Aku harus tahan, batin Elijah. Wah, Elijah jadi penasaran, Pak. Hehe, ceplos Elijah. Kenapa penasaran? Curiga Randy dengan seringnya di bibirnya. Tangannya membelai pipi Elijah membuat Elijah risih dan ingin menepis tangan itu, tapi lagi-lagi ditahannya. Kan kalau Elijah tahu beliau, Elijah bisa minta tolong agar bisa terus bekerja di sini. Tenang saja, saya bisa bantu kamu untuk tetap bekerja di sini, bahkan bisa menaikkan jabatan kamu, asal, kata Randy, menggantung dengan seringnya di bibirnya dan Randy mendekatkan wajahnya pada Elijah. Ting, pintu lift terbuka. Elijah permisi dulu ya, Pak, ucap Elijah bergegas meninggalkan Randy. Sit, susah juga mendekati gadis itu, umpat Randy. Di kantor, Elijah bekerja seperti biasa meskipun sempat mendapat kemarahan dari Early karena ia tidak masuk kerja selama 2 hari. Ketika ada kesempatan, Elijah juga mengumpulkan bukti data-data kecurangan yang diperbuat Early, Yola, dan Randy sebanyak mungkin. Perusahaan Raihan saat ini sudah seperti ayam kehilangan induknya. Reno, asisten setia Raihan, bekerja keras menggantikan posisi Raihan. Reno berharap kalau Raihan baik-baik saja dan akan cepat kembali karena ia percaya kalau majikan kesayangannya itu masih hidup. Reno benar-benar kewalahan dengan banyaknya pertanyaan dari pihak perusahaan penanam saham dan para wartawan yang sibuk mencari berita kematian tuannya. Reno adalah anak panti asuhan yang sejak kecil ditolong Tuan Sarip, Papa Raihan, dan sudah dianggap seperti saudara sendiri oleh Raihan. Reno dibesarkan dan disekolahkan oleh Tuan Sarip sehingga Reno berjanji pada dirinya sendiri mengabdikan hidupnya untuk keluarga Tuan Sarip. Di rumah Raihan sejak berita kematian Raihan, Mama dan adik Raihan pun larut dalam kesedihan. Semalam setelah mengantar Elijah pulang, Raihan berniat ingin pulang ke rumahnya tapi diurungkan karena di rumahnya tidak mungkin aman. Ia memutuskan sementara untuk tidak tinggal di rumah sebelum Ron muncul. Raihan pun menghubungi Hana adiknya agar tidak bersedih karena ia masih hidup dan meminta agar merahasiakan hal tersebut. Malam itu Raihan terpaksa menginap di rumah Dr. Danu sebelum akhirnya menyewa sebuah kontrakan. Sore hari ketika Elijah pulang kerja, tidak jauh dari perusahaan sudah ada seseorang yang menjemput Elijah setelah mengirim pesan pada Elijah. Nunggu lama ya, Kak? Tanya Elijah saat masuk dalam mobil baru Raihan. Tidak apa-apa sayang, kan nungguin pacar sendiri? Jawab Raihan mulai melajukan mobil. Gimana kita mau makan dulu atau pulang? Tanya Raihan sambil memegang tangan Elijah dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang setir mobil. Kita pulang saja, Kak. Kalau kita makan di luar nanti ada yang melihat Kak Rai, rencana kita bisa gagal. Benar juga, tapi kamu gak lapar apa sayang? Tanya Raihan membelai rambut Elijah. Nanti, sampai kontrakan Elijah mau masak saja, mumpung gak ada jadwal kuliah. Apa kakak mau makan sekalian? Tentu saja mau, jawab Raihan tersenyum. Mobil Raihan pun melaju sampai di rumah kontrakan Elijah. Elijah mau masak dulu ya, Kak, ucap Elijah saat sudah berada dalam rumah sedangkan Raihan memilih untuk duduk di sofa sambil menonton TV. Ada perlu saya bantu sayang? Tawar Raihan. Tidak usah, Kak, ucap Elijah masih melanjutkan kegiatan memasaknya. Elijah pun telah selesai memasak dan duduk di meja makan, menikmati masakannya bersama Raihan. Masakan kamu enak sayang, puji Raihan sambil makan dengan lahap. Kak, tadi aku dapat info dari Pak Randy. Ternyata benar Ron berencana menghancurkan perusahaan kakak. Besok akan ada rapat para pemimpin penanam saham di perusahaan kakak. Dan jika semua pemimpin itu menarik saham mereka, perusahaan kakak akan berada di ambang kehancuran dan saat itulah Ron akan muncul dan berniat ingin mengambil alih perusahaan kakak. Bagus sekali rencananya, tapi saya tidak akan membiarkannya. Tapi aneh deh, Kak, kata Pak Randy, Ron itu adalah keluarga Kak Rai yang tidak pernah Kakak Rai ketahui. Apa maksudnya ya? Ucap Elijah bingung. Keluarga yang tidak saya ketahui? Siapa yang dia maksud? Hubunganku dengan keluarga dari pihak papa dan mamaku baik-baik saja, dan saya tahu semua tentang keluarga besar saya. Raihan tanpa berpikir. Elijah juga nggak tahu. Tadi Elijah nggak berani nanya Pak Randy lebih lanjut, soalnya Pak Randy orangnya nggak sopan. Nanya gitu saja dia sudah pegang rambut dan pipi Elijah,
Ditambah lagi mau nyium Elijah pula. Untung Elijah segera kabur. Apa? Episode 38. Apa? Raihan hampir tersedak mendengar ucapan Elijah. Kak Rai, jangan berteriak. Elijah jadi kaget. Suruh Elijah menghentikan makannya. Maaf sayang mengagetkanmu. Akan kuberi pelajaran Randi. Beraninya menyentuh Elijahku? Kesal Raihan. Sudahlah kak, Elijah gak apa-apa. Sekarang yang harus kita pikirkan bagaimana rencana kakak besok. Ucap Elijah mengambil Raihan minum. Raihan pun meminum air itu. Kamu tenang aja. Raihan tanpa berpikir. Setelah keduanya selesai makan, Raihan pun pamit pada Elijah. Saya pulang dulu ya El. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu hubungi saya. Raihan beranjak keluar rumah diikuti Elijah di belakangnya. Saat di depan rumah, Elijah melihat ke samping. Terlihat rumah kontrakan kosong di sebelah rumahnya sedang dibersihkan oleh dua orang laki-laki parubaya. Sepertinya Elijah punya tetangga baru kak. Gumam Elijah. Iya sayang, kamu memang punya tetangga baru dan tetangga baru kamu itu masih muda dan tampan. Ucap Raihan dengan seringnya di bibirnya. Dari mana kakak tahu? Bingung Elijah. Karena saya lalu tetangga baru kamu. Raihan mencubit kecil hidung mancung Elijah. Hah, maksudnya? Kak Rai ngontrak di rumah itu? Tunjuk Elijah kaget pada rumah kontrakan di sebelah rumahnya. Iya sayang, salam kenal. Saya tetangga baru kamu. Goda Raihan meninggalkan Elijah yang terdiam. Malam hari Raihan sudah menghubungi Reno. Bersama Reno, ia sudah mengatur rencana untuk pertemuan besok. Saat ini di tempat meeting perusahaan Raihan sudah berkumpul para pemilik saham. Di sana ada Reno yang menggantikan Raihan sebagai wakil dari perusahaan Raihan. Ada juga Randi. Selamat pagi semua. Di sini saya sebagai wakil dari Tuan Raihan akan menggantikan beliau selama beliau belum kembali. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya persilakan bila ada yang ingin disampaikan dari semua pihak. Silakan. Ucap Reno membuka acara pertemuan itu. Maaf Tuan Reno, apa maksud Anda menunggu Tuan Raihan kembali? Bukankah Tuan Raihan sudah meninggal dalam kecelakaan itu? Ucap wakil dari perusahaan Prima Group. Maaf Tuan, memang betul mobil yang dikendarai Tuan Raihan mengalami kecelakaan, tapi sampai saat ini bukankah dari pihak kepolisian belum ada kepastian bahwa Tuan Raihan meninggal? Jadi menurut Anda kami harus menunggu kepastian dari polisi? Bagaimana jika akhirnya memang Tuan Raihan benar-benar meninggal? Apa yang terjadi dengan saham kami pada saat ini jika perusahaan ini hancur tanpa seorang pemimpin? Maaf Tuan, tapi perusahaan ini masih baik-baik saja dan akan tetap baik-baik saja ke depannya. Ucap Reno meyakinkan. Meskipun Anda seyakin itu, tapi tidak dengan kami. Jadi kami memutuskan untuk mencabut saham kami dari perusahaan ini. Ucap dari salah satu pemilik saham. Ya benar, kami juga ingin mencabut saham kami. Semua para pemilik saham tanpa berdiskusi. Maaf tuan-tuan, bisakah kalian semua memberikan waktu bagi perusahaan kami? Maaf Tuan Reno, sepertinya kami tidak bisa mengambil risiko dengan memberikan kalian waktu. Keputusan kami sudah bulat. Reno tampak kecewa dengan keputusan para pemilik saham. Akhirnya Reno pun mengambil keputusan. Baiklah, jika itu adalah keputusan Anda semua. Perlu diingat bagi Anda semua pemilik saham yang sudah mencabut saham Anda semua dari perusahaan kami harap kedepannya tidak ada penyesalan bagi kalian. Ucap Reno penuh penekanan. Sejujurnya saya pribadi kecewa karena Anda semua dengan mudah mencabut saham tanpa memberikan waktu pada kami. Apa Anda semua tidak ingat dengan kebaikan Tuhan saya selama ini pada perusahaan kalian? Imbu Reno tampak membuat semua terdiam mencerna kata-kata Reno. Di sebuah ruangan, Raihan dan Elijah sedang melihat di layar monitor, memantau keadaan di ruang meeting yang terpasang CCTV. Raihan masih menunggu kedatangan Ron, yang diperkirakan pasti akan muncul setelah Reno mengambil keputusan itu. Raihan percaya jika Randi pasti sudah memasang penyadap suara di dirinya, agar Ron bisa mendengar percakapan mereka. Dan benar saja tak selang berapa lama, datang seseorang dengan didampingi dua orang pengawal pribadi di sampingnya, sedang tanpa berjalan menuju ke ruangan meeting.